Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini apakah Bapak Ibu Saudara siap beribadah? Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah siap. Bapak Ibu Saudara, ada satu firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan katakan, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mau kita merendahkan hati kita supaya Allah ditinggikan. Mau Bapak Ibu Saudara? Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berdoa, kami siapkan hati kami untuk beribadah di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun firman-Mu hari ini, itu akan mampu mengubahkan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita tanggalkan beban kita mau beribadah kepada Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Kami percaya Engkau-lah Bapa yang melindungi setiap kami Tuhan. Melewati badai, mari kita percaya kepada Allah. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Yeah. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari kepakkan sayap kita. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Amin. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Kami percaya Tuhan. Amin. Melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yeah. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Dia yang memimpin hidup kita, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Yeah.
Kami percaya Tuhan, mari berlindung di bawah kepak sayap-Nya. Dialah Bapa yang mengasihi kita. Mari kita datang dengan hati kita. Apapun yang sedang kau alami Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Amin Tuhan. Kaulah Bapa kami yang mendengar. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami percaya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia,
kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja. Saat kami mencari Engkau, saat kami berseru kepada-Mu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu bekerja. Tidak ada satu hal pun yang mustahil di hadapan-Mu Bapa. Yes. Kami berseru kepada-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami berharap. Haleluya. Kau satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Tempat kami berlindung, tempat kami meminta pertolongan. Mungkin hari-hari ini kami mengalami masa-masa yang sulit, tapi kami percaya Tuhan, di bawah kepak sayap-Mu, Kau akan membawa kami terbang, melintasi badai, terbang tinggi. Kami akan melihat kemenangan saat kami bersama dengan Engkau Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini berkata di tengah-tengah kita. Mazmur 91 ayat 1 sampai 4. Dengarkan ini Bapak Ibu Saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini ada perlindungan dari Tuhan, ada penyertaan dari Tuhan atas hidupmu. Walaupun kita mengalami masa yang sulit hari ini, percayalah, Dialah Allah yang setia. Dialah perisai, Dialah pagar tembok kita. Mari hari ini percayalah kepada Tuhan. Mari engkau berdoa saat ini kepada Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang ada di tempat maha tinggi. Akan bekerja kuasa-Mu Tuhan. Akan bekerja kemujizatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau membawa kami melewati badai. Kau membawa kami kepada kemenangan. Kami percaya Kau hadir. Kau beserta dengan kami Tuhan. Amin. Mari berdoa berseru kepada Tuhan. Minta pertolongan hanya kepada Dia. Dialah tempat kita berharap. Dialah tempat kita berharap. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Dia hadir. Amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
janji-Nya. Yes, terima kasih-Nya. Hari ini kuasa yang mengalir buat setiap kita yang berseru kepada Tuhan. Kami menyembah-Mu, hanya Engkaulah tempat satu-satunya kami berharap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang berharap hanya kepada Tuhan. Mari kita mau bersama berkata, amin. Haleluya. Salam kepada jemaat Apollo Taman Palem. Salam sehat seutuhnya. Saya hari ini bersyukur diberi kesempatan kembali membagikan tema tentang kehadiran Bapak dalam keluarga. Keluarga dalam arti tanda kutip yang nanti akan saya sampaikan. Sebelum saya melanjutkan sharing firman Tuhan atau khotbah hari ini, izinkan saya membuka masker saya supaya saya bisa bicara lebih bebas. Jangan lupa 2 hal. Hand sanitizer, masker, jaga jarak, mengurangi kegiatan kita khususnya pada masa-masa Omikron ini. Jakarta menempati ranking pertama. Di Bali kami juga cukup meningkat proses Omikron ini. 2 hal saya sarankan dalam menghadapi kasus yang luar biasa ini, pandemi ini. Kita beriman, minta penjagaan Tuhan. Kemudian kita mesti berhikmat. Memakai protokol kesehatan untuk menjaga setiap kehidupan kita. Saya akan kembali lagi dengan tema hari ini, kehadiran Bapak dalam keluarga. Sebelum saya membagikan hari ini, saya ingin mengingatkan, ketika saya membagikan kehadiran Bapak dalam keluarga, saya ingin memastikan saya ingin menyelaraskan dengan visi, misi, dan nilai-nilai jemaat Apollo secara keseluruhan, termasuk Taman Palem, termasuk saya yang ada di Bali. Bahwa kita punya misi-misi, yaitu kita menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan atau mendatangkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Jadi kata Bapak itu bukan sesuatu yang asing. Kehadiran seorang Bapak dalam keluarga bukan sesuatu yang asing. Dan kita punya nilai adalah hamba dalam kasih Kristus. Hamba dalam kasih Kristus. Nah, saya akan berbicara dalam koridor itu ketika menyampaikan tentang proses kehadiran Bapak dalam keluarga. Saya ingin mengingatkan juga, kalau kita berbicara tentang kehadiran Bapak, saya ingin mengambil beberapa bagian di Alkitab, 2 ayat yang isinya mau sama, menjadi landasan ketika saya membagikan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan di dalam Matius 3 ayat 17 dan Matius 17 ayat yang ke-5. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Kemudian diulang di dalam Matius 17 ayat ke-5 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini berbicara ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari surga melalui burung merpati kepada Tuhan Yesus. Allah Bapa menyatakan kepada Allah Anak atau Tuhan Yesus. Dan kemudian diulang di dalam Matius 17 ayat 5 ketika peristiwa ada Yesus dipermuliakan ya bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus. Apa yang kita bisa simpulkan dengan proses ini? Ketika kita mendengar tentang firman Tuhan Matius 17 ayat 5 dikatakan, inilah anakku. Itu berbicara tentang identitas kita sebagai anak. Kemudian yang kukasihi berbicara tentang kasih. Kepadanya aku berkenan, berbicara mengafirmasi. Tuhan Yesus diafirmasi oleh Bapa, Allah Bapa ketika dia dibaptis. Dan kemudian ada kata-kata dengarkan dia berbicara tentang otoritas. Tuhan Yesus diberikan otoritas supaya murid-muridnya Yohanes, Yakobus, Petrus pada waktu itu bersama-sama dia mendengarkan bahwa Yesus punya otoritas. Kalau saya boleh simpulkan, kalau kita bicara tentang Bapa, kita akan melihat 4 fungsi Bapa. Yang pertama, itu yang disebut dengan kopi. Masih ingat ya, kopi. Pertama tentang Bapa itu memberikan kasih. Kedua,
Bapa itu membangun otoritas moral. Yang ketiga, P, Bapa mengafirmasi potensi anaknya. Yang keempat, Bapak memberikan identitas kepada anaknya. Nah, saya akan membahas sedikit sebelum kita membahas tentang 4 fungsi itu, tentang konteks Bapak. Kalau kita bicara tentang konteks Bapak, secara jasmani itu bicara tentang keluarga. Kita melihat di Alkitab jelas mengatakan bahwa Allah memanggil setiap keluarga. Mari kita lihat, mengulang sedikit tentang hal ini. Allah memanggil Adam dan Hawa sebagai keluarga. Dikatakan Kejadian 1 ayat 28, be fruitful and multiply. Mereka harus beranak dan beranak cucu dan bertambah banyak. Kemudian Allah memanggil bangsa Israel melalui Abraham. Dan ketika bangsa Israel dibangun, Allah memanggil keluarga. Betul, Allah memanggil, memberikan imam, memberikan nabi, tetapi dalam pembangunan kerohanian itu melalui Bapak, melalui keluarga. Dalam konteks keluarga ini Bapak, ya. Dari mana saya bisa tahu? Ulangan 6. Bagaimana Bapak punya fungsi yang penting di dalam kerohanian, pembangunan kerohanian di setiap pribadi bangsa Israel. Kalau kita melihat kitab Maleakhi, pergantian perjanjian lama menuju perjanjian baru, Maleakhi kitab yang terakhir, itu banyak berbicara tentang Bapak. Berarti Bapak pada anak, anak kepada Bapak. Itu panggilan atas ayah atau Bapak atau keluarga. Yang terakhir, ketika Yesus memuridkan, dia mengajak murid-muridnya ke dalam keluarga. Itu tentang Bapak dalam konteks jasmani atau keluarga. Tapi juga berbicara Bapak dalam konteks kerohanian ada. Kita disuruh Matius 28 ya, dikatakan kita harus pergi karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kemudian di Kisah Rasul 6 ayat 1, orang percaya waktu itu di Kisah Rasul 6 ayat 1 disebut murid. Nah, apa kaitan dengan Bapak? Nah, kita lihat 1 Korintus 4:15, Paulus mengatakan dirinya bahwa ialah Bapak bagi jemaat di Korintus. Dia juga mengatakan 1 Timotius 1 ayat 2, Paulus itu bapaknya Timotius. Artinya apa? Murid dengan konteks Bapak. Murid, pemurid itulah yang disebut Bapak dalam konteks kerohanian, dalam konteks gereja. Jadi kalau saya bicara dengan Bapak, ada 2 pengertian. Kita di ibadah umum ini, kebayaan kita sudah menikah, saya akan berbicara dalam konteks Bapak secara jasmani dan konteks Bapak secara rohani. Pertanyaannya, apakah kita melakukan fungsi Bapak kita seperti ketika Tuhan Yesus sebagai anak dikuatkan oleh Allah Bapa? Apakah fungsi Allah Bapa yang melakukan sesuatu kepada Tuhan Yesus kita lakukan? Yesus saja butuh seseorang pribadi yang disebut Bapa. Apalagi kita ini sebagai teladan, kita kan ingin seperti Tuhan Yesus. Tentu membutuhkan Yesus Allah, Yesus Tuhan sepenuhnya, Allah dan Tuhan sepenuhnya butuh. Karena itu penting sekali bahwa setiap Bapak secara jasmani dan rohani melakukan fungsi tadi. Fungsi apa? Fungsi bahwa Bapak itu harus memberikan yang namanya kasih, ya. Bapak itu membangun otoritas, Bapak itu mengafirmasi potensi, dan Bapak itu memberikan identitas kepada anak-anaknya, baik secara dalam konteks kita bicara rohani, di dalam konteks gereja, dan khususnya di keluarga. Fungsi yang pertama adalah Bapak memberikan kasih. Tentunya kasih Allah Bapa kepada Yesus adalah kasih yang sempurna. Nah, saudara berkata, kami kan manusia, masa bisa? Loh, ingat, kita ini menerima benih Kristus. Kita bisa melakukan kasih yang diberikan dari Allah Bapa kepada Yesus, kita bisa lakukan karena ada benih Kristus. Kita adalah gambar dan rupa Allah.
Kita ini punya bedihnya. Nah, kasihnya apa? Mari kita lihat. Yang disebut dengan kasih adalah kasih yang dari dalam, bukan dari luar. Artinya apa? Kita mengasihi seseorang karena kita memutuskan. Saya mengasihi istri Eliana dan anak saya Bisaliel dan Elizabeth memutuskan. Saya mengasihi orang-orang di dalam komunitas atau di dalam grup mentoring saya atau pembapaan. Itu saya memutuskan, bukan karena kondisi luar. Kalau mereka baik sama saya, ya saya mengasihi. Saya berkata pada anak saya Elizabeth, apapun yang terjadi, karena sekarang dia ada sekolah di luar kota, apapun terjadi, kegagalan, kesuksesan, saya tetap mengasihi kamu. Engkau maaf, berdosa dan tidak berdosa, saya belajar mengasihi kamu. Kau gagal, berhasil, saya mengasihimu. Itu keputusan, bukan dibentukkan dari luar. Kasih yang berikutnya disebut adalah kasih yang satu arah. Saya tidak mengharapkan balasan. Loh, Pak Beta susah. Memang susah. Wong kita ngikutin kasihnya Tuhan Yesus, bukan kasihnya dunia. Nah, karena itulah kita punya teladan Allah Bapa kepada anak. Kasih kita adalah satu arah, tidak mengharuskan balasan. Ada banyak orang mengasihi anaknya, mengasihi muridnya. Wah, murid saya ini bagus, menghasilkan buah banyak, karakter. Ya bagus, kita senang, tapi tidak boleh dikondisikan karena itu. Saya mengasihi karena saya mengasihi. Engkau ada bersama-sama saya sebagai bagian dari keluarga dalam arti sesungguhnya jasmani, dan keluarga di gereja sebagai extended family kita. Makanya kalau kita melihat pembelajaran kasih harus mulai keluarga dulu. Baru kita bisa belajar mengaplikasikan di dalam jemaat. Hati-hati, kalau engkau dengan keluargamu jasmani, kasihnya maaf, terganggu, agak sulit engkau bisa praktek di gereja. Karena itu pembapaan kehadiran Bapak mesti dua sisi, keluarga dan gereja. Nah, apalagi kasih yang kita lihat di dalam prosesnya ini adalah kasih yang sengaja. Saya mengasihi Pak Kus sengaja. Loh, saya ini kok tiba-tiba menyayangi dia ya. Itu yang namanya zaman dulu kita lagi jatuh cinta. Ingat, kasih tidak boleh karena perasaan. Oh, saya kok rasa-rasa enggak. Kasih tidak ditaruh di dalam perasaan kita. Kasih ditaruh dalam kehendak kita. Kita mengasihi keluarga kita mengasihi orang-orang di komunitas, di komsel, di kelompok mentoring, pembapaan, atau pemuritan, kita memutuskan mengasihi. Itu yang disebut kasih Bapak kepada anaknya. Ya, jadi kasih yang ilahi, kasih karena benih Kristus. Itu kasih. Ya, coba cek kita ini sebagai orang tua lakukan itu enggak terhadap anak-anak kita. Ayo, kita lakukan enggak terhadap kelompok mentoring kita, pembapaan kita, pemuritan kita, kompak kita, sesama anggota pemuritan sebagai anggota dari bagian dari keluarga besar jemaat Baloh Taman Palem, lakukan kayak itu. Kita cek. Nah, yang kedua, Bapak membangun otoritas. Nah, otoritas ini salah mengerti begini. Wah, kita punya otoritas, kita menengking setan, menyembuhkan orang sakit. Itu betul, itu kuasa betul. Tapi yang disebut otoritas apa? Ingat, visi misi kita adalah menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Yang disebut otoritas gini, menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga orang melihat ada Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, prakteknya bagaimana? Prakteknya setiap kita menghadirkan kerajaan Allah, melakukan misinya Allah. Pak Beta, kerajaan Allah menghadirkan, wah susah ya Pak. Prakteknya betul, kita harus menghadirkan kerajaan Allah. Allah harus hadir di dalam kehidupan kita. Itu kan terlalu luas Pak. Ada, khususnya ada. Kita tahu apa yang menjadi keinginan Allah secara spesifik di kehidupan kita. Seorang ayah harus membantu anak-anaknya jasmani dan rohani di dalam gereja untuk dia tahu apa rencana Allah dalam kehidupannya. Anak saya yang pertama, Bisaliel, ADHD autis. Saya membantu dia untuk menemukan bersama istri supaya dia punya apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup. Kita temukan. Nah, akhirnya dia menemukan, dia ingin, karena dia ADHD autis, dia ingin menjadi gembala
Dia ingin membantu orang-orang yang ADHD dan autis, punya anak kebutuhan khusus. Melalui apa? Melalui konseling. Melalui apa? Kalau dia diizinkan mentoring, ya. Karena itu dia punya mentor hari ini. Dia punya coaching hari ini. Nah, itu kita lakukan. Dengan anak kedua sama. Dengan istri, suami istri kita saling bantu. Dengan anak rohani, hampir semua anak rohani saya minta dia mengetahui pernyataan misinya, mimpinya, kerinduannya. Kita diskusi, ngobrol. Pak Beta, susah amat. Gampang Bapak Ibu, lihat aja bukunya. Dunia Membutuhkan Bapak, karangan Bapak Kasih Kasten. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, beritahu Pak Gunawan Pan. Pak Gunawan Pan telepon saya akan nanti teleponkan, namanya Pak Paulus, pelayanan di generasi baru. Di situ ada bukunya, murah meriah, ya. Kalau Bapak Ibu merasa, Pak itu harganya mahal, beritahu saya, nanti tak kasih deh, tidak apa-apa. Nanti saya uangnya minta Pak Nanda sama Pak Gunawan, ya. Oke, itu bicara tentang misi. Setiap kita tahu apa rencana Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang saya akan berbicara fungsi Bapak yang ketiga. Yaitu Bapak, kan tadi K, saya kasih. O, otoritas. P, afirmasi potensi. Ingat Bapak-bapak, ingat kepala keluarga, ingat pemurid, ingat teman-teman yang jadi Bapak. Setiap kita mesti mengafirmasi potensi anak-anak kita, baik jasmani maupun rohani. Istri termasuk ya, peer, teman kompak mesti diafirmasi. Nah, afirmasi bukan koreksi, ingat ya. Banyak kehidupan kita atau mungkin suku-suku tertentu ya, lebih banyak mengoreksi. Lebih banyak menasihati daripada mengafirmasi. Buat saya juga tidak mudah banget. Saya lebih sering melihat negatifnya dari positifnya. Nah, afirmasi berlawanan. Apa yang diafirmasi? Afirmasi tentang seluruh aspek kehidupan. Ingat, kita jadi orang Kristen nggak boleh hanya rohani loh. Banyak kita berkata, yang penting rohani baca firman. Setuju. Tapi ingat, kalau engkau fisiknya sakit-sakitan, katakan kurang tidur, mempengaruhi emosimu. Ya, emotionally healthy dari physical. Emosi terpengaruhi, relasi terpengaruhi, kerohanian bisa terpengaruhi. Karena banyak orang Kristen itu hanya satu saja. Pada kekristenan itu ada faktor, ya, buku The Word Nispada atau Dunia Membutuhkan Bapak ada 6 ya. Rohani, emosinya, intelektualnya, fisiknya, sosialnya, dan lingkungannya. Nah, kita mesti mengafirmasi 6 hal ini, ya. Kita mesti menguatkan, ya. Kalau anak kita pelajarannya bagus, kita afirmasi, wah luar biasa loh kau diberkati Tuhan dengan nilai-nilaimu. Anak saya lagi kuliah, ya, saya mengafirmasi. Ketika dia gagal, kita afirmasi berhasil, puji Tuhan, dan luar biasa. Saya dengar hari-hari ini mid testnya ya, dia ada mid test, dia dapat A semua. Wah, nak luar biasa, selamat kok, dahsyat ya, mengafirmasi. Nah, bukan hanya afirmasi, bukan aspek apalagi aspek musim kehidupannya. 0 sampai 5 tugasnya mama, 6 11 tugasnya papa, ya. Kemudian 12 18 peer mesti dibangun. Nah, ini perlu diafirmasi ya. Saya tidak banyak bicara detail karena ini banyak nantinya ya. Keunikan ya, talenta ya, itu diafirmasi. Pemain-pemain dunia, tingkat dunia kayak sepak bola itu ditemukan ketika usianya 6 sampai 9. Cristiano Ronaldo kah, Messi ya. Pemain-pemain bulu tangkis Indonesia tuh dulu juara wow, sudah tahu. Kalau saudara mau tahu klub-klub terkenal menemukan anak di bawah 12 tahun. Ya, 9 sampai 12 tahun. Talentanya. Ini penting, mengafirmasi gendernya laki-laki perempuan. Yono, ini misalnya Pak Yono anak saya, kamu nih laki-laki, bersikap seperti laki-laki ya. Ingat, ini bukan masalah anti ini, anti itu, ingat. Roma mengatakan mereka meninggalkan, pria-pria meninggalkan persetubuhan yang normal dengan istrinya, mereka bersetubuh pria dengan pria, itu dosa. Yang wanita juga meninggalkan persetubuhan yang normal, wanita dan wanita, itu dosa. Kita harus mengafirmasi, engkau ini laki-laki. Ya, nikahi wanita yang Tuhan berikan. Wanita, engkau ini
adalah wanita yang mendapatkan mendampingi pria-pria yang luar biasa, pria-pria yang ilahi. Itu mengafirmasi. Yang terakhir ya, sudah kita ulang ya, tentang K kasih, otoritas moral, P afirmasi potensi, yang I identitas. Ini penting. Identitas ini apa? Identitas ini mengingatkan Bapak secara jasmani rohani di gereja, ingatkan bahwa anak-anak kita ini ada anak Allah. Bukan cucunya Allah, anak kekasih. Bahkan demi kita menjadi anak, dia korbankan anaknya yang sulung, namanya Yesus, supaya kita seperti Yesus. Ingat, tujuan kita adalah seperti Yesus. Ya, kita ini anak-anak Allah, anak-anak ilahi yang ditebus oleh darah Yesus. Karena itulah kita perlu percaya, perlu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk kita semakin seperti Yesus, kita butuh komunitas. Setiap kita harus jadi seperti Yesus. Maaf ya, maaf. Ini bahaya. Banyak orang mendidik anak kita, anak rohani kita seperti kita. Fokusnya di kita, tidak boleh. Kepada Yesus. Kalau tidak nanti jadi kultus individu. Ada orang lebih takut kepada pemuridnya dibandingkan kepada Tuhan. Wah, itu mengerikan sekali. Anda sedang membawa kepada dirimu. Dan maaf, itu adalah berhala. Kultus individu bahaya. Anak-anak kita rohani, anak-anak jasmani kita harus kepada Yesus. Abel harus lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi saya keluarganya, papahnya, namanya. Oke? Karena itu identitas butuh apa? Butuh komunitas. Butuh orang-orang di sekitarnya. Yang kita sebut misalnya Pak, dia butuh Bapak, dia butuh teman-teman, dan dia butuh orang di bawahnya. Mentor, menti, peer, pemurid, murid, ya, teman-teman sekorporatnya dia. Itu berbicara tentang identitas. Jadi pastikan identitas itu bicara kita adalah anak Allah. Kita juga punya komunitas. Komunitas yang intens, yang disebut pembapaan, pemuritan atau mentoring. Kita punya bapak atau mentor, kita punya teman-teman kompak atau peer, kita punya yang namanya murid. Karena setiap kita Tuhan mau menjadi pemurid, disciple maker. Nah, yang terakhir, identitas berbicara apa? Berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita. Baik kita sebagai bapak di keluarga, bapak di dalam komunitas pasti memastikan kita punya nilai. Ya, saya dengan keluarga saya, Eliana, Bisalial, Elizabeth punya nilai. Ada 5 nilai. 1, firman Tuhan sebagai yang mutlak di dalam kehidupan kita. Sumber segala sesuatu yang kita lakukan firman Tuhan. Integritas. Kita mempercayai bahwa keluarga itu penting. Kita mempercayai bahwa melayani itu penting. Ya, kita mempercayai bahwa setiap kita mesti belajar keterbukaan. Ada 5. Nah, di dalam jemaat bagaimana? Ada, kita punya nilai. Nilai yaitu hamba dalam kasih Kristus. Ada 5 nilai, ya. Ada berpusat pada Kristus, aku ini hamba bukan pemilik, membangun kasih persaudaraan, membangun kasih dalam membangun persaudaraan dalam hamba kasih Kristus, ya. Keempat, beri yang terbaik, ada akuntabilitas. Nah, itu proses nilai yang dimiliki Abalok, baik Taman Palem, baik juga yang di Bali. Nah, itu mesti kita ajarkan. Identitas itu adalah perwujudan firman Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Kita di Taman Palem ada sekolah dekat dengan Taman Palem namanya Tunas Bangsa di Citra. Di situ kami ajarkan tentang karakter. Kita punya nilai di sekolah itu. Setiap anak-anak harus punya nilai ketaatan, ya. Punya nilai penguasaan diri. Itu ciri-ciri yang kita ajarkan kepada anak-anak di sekolah Tunas Bangsa. Anak saya punya nilai, keluarga saya, setiap pemuridan kita juga mesti punya nilai. Itu adalah proses yang disebut dengan kopi tadi. Untuk mempermudah Bapak Ibu Saudara sekalian,
Bagaimana sih kalau pembapaan itu terjadi, kehadiran Bapak terjadi? Gampang, kita cek aja. Satu, pastikan bahwa di keluarga kita ada kasih yang memberikan rasa aman tadi. Ada nggak kasih? Ya, kasih yang bukan untuk dirinya sendiri, tapi kasih yang berdasarkan kasih Allah. Ya, kasih orientasinya kepada Tuhan, bukan pada diri. Yang kedua, memastikan bahwa orientasi saya itu kepada Allah, bukan kepada seseorang, bukan kepada diri sendiri atau pada keluarga. Itu makanya kita mesti menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Yang ketiga, pastikan kita punya nilai-nilai. Yang keempat, memastikan bahwa setiap kita punya kelompok akuntabilitas. Itu 4 aja bisa dicek. Kalau itu tidak ada, kemungkinan besar jangan-jangan kita tidak jadi bapak. Jangan-jangan kita tidak punya bapak. Ya, berbahaya. Karena hari ini kan berbicara tentang kehadiran Bapak. Maliaki memberikan masukan yang luar biasa. Kalau tidak ada Bapak itu berbahaya. Jika tidak ada hati Bapak pada anak, anak pada Bapak, akan terjadi pemusnahan. Itu disebut kata lainnya kutuk. The absence of a father is a curse. Ketidakhadiran ayah adalah sebuah kutuk. Nah, terakhir, bagaimana saya bisa melakukan proses pembapaan? Bagaimana saya bisa punya bapak? Apa yang mesti dilakukan? Investasi apa yang dilakukan? Singkat saja. Pertama, berikan waktu bersama. Ayah, engkau mesti berikan waktumu. Kalau anakmu usia 6 sampai 6 sampai 11, ayah paling tidak memberikan setiap anak 45 menit. Waduh, itu dari mana? Ya bukunya tadi, buku Dunia Membutuhkan Bapak. Ibu sama, berikan waktu-waktu. Kalau engkau ada di komunitas sel, di kelompok pembapaan, Anda punya waktu, ya saya beritahu Anda tidak sedang melakukan pembapaan, mungkin Anda sedang melakukan klub. Waktu yang terus-menerus, konsisten. Bukan hanya waktu, tapi kita berbicara tentang usaha. Kita mesti ada usaha ke sana. Usaha effort supaya terjadi. Punya waktu, punya effort. Kita berusaha betul-betul, membuat prioritas. Ya, jadi bukan asal-asalan. Bahkan kadang-kadang membutuhkan harta, uang, pengorbanan harta, uang. Karena apa? Memang kalau kita lihat di Alkitab, proses pemuritan, keluarga itu memang butuh waktu, butuh uang, usaha, semuanya. Jadi jangan alergi dengan waktu, kebersamaan kita, usaha kita dengan korban uang. Ya, saya masih ingat ada orang berkata, saya itu sulit ketemu orang itu, bicara sulit sekali, tapi setelah diajak makan mulutnya terbuka, hatinya terbuka, katanya. Ya benar sih, ya. Oke, tidak saya katakan bahwa kalau pemuritan mesti makan-makan, tidak. Tapi kadang-kadang butuh uang, harta, ya. Nah, ini adalah sebagai proses yang kita lakukan sehingga kehadiran Bapak ada di keluarga kita, dalam komunitas kita, ya. Kita jadi Bapak dan kita bisa merasakan kehadiran Bapak. Ini penting. Sebelum saya ingin mengakhiri, saya ingin memastikan setiap kita, pastikan dalam konteks ini kita menjadi bapak secara jasmani yang benar, dan kita menjadi bapak yang benar di dalam konteks jemaat. Dan pastikan juga kita punya bapak secara jasmani. Kita doakan bapak-bapak kita juga doakan bapak-bapak secara kerohanian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami menyerahkan jemaat Taman Palem ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan terus bawa setiap pribadi mereka menjadi bapak dan mempunyai bapak. Kehadiran bapak nyata. Pertama dari keluarga mereka, di dalam komunitas sel, di dalam pemuritan, di dalam kejemaatan Taman Palem secara menyeluruh. Terima kasih. Kami memberkati mereka, berkat secara rohani, firman doa, kausan firman, kausan doa, berkat secara jiwani, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, dan berkat secara jasmani, kesehatan, keuangan melimpah. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata amin. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa hari ini firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia akan menusuk amat dalam setiap kita Bapak Ibu Saudara. Kami percaya
hari ini apapun firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengubahkan hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau akhiri hari ini ibadah kita. Kita tutup mata. Tuhan, kami berdoa, kami sudah selesai untuk mendengarkan firman-Mu. Kami selesai untuk bersekutu. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Apa yang janji-Mu katakan, kami percaya itu akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin.